Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
الحمد لله الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الدعاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الميعاد. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umat pengikutnya termasuk kita sekalian. Siang hari ini khatib menyampaikan wasiat, menyampaikan tausiah, menyampaikan pesan-pesan kebaikan khusus untuk diri khatib dan umumnya untuk hadirin. Mari kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan dan keimanan ini yang nanti akan terus mendampingi kita, yang nanti akan terus membersamai kita sampai nanti kita berada di mahkamah Allah di akhirat kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, Jumat hari ini istimewa. Kita sudah berada di Jumat yang kedua di bulan Ramadan. Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Hari Jumat adalah rajanya hari, sedangkan bulan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur. Bulan Ramadan adalah rajanya bulan. Kita beruntung sekarang berada di hari yang istimewa, di bulan yang istimewa, bulan yang berkah, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Dan sebentar lagi kita akan menikmati jamuan Allah. Ada namanya Sa'atul Ijabah, ada namanya saat-saat semua doa-doa kita, semua munajat kita, semua permohonan kita dikabul, diijabah oleh Allah. Sa'atul Ijabah itu adalah saat khatib selesai khutbah yang pertama, kemudian duduk sebentar dan persiapan untuk khutbah yang kedua. Waktunya sangat sebentar dan itulah yang disebut dengan Sa'atul Ijabah. Kita berada di hari istimewa, di bulan yang mulia dan istimewa, dan kita akan menikmati jamuan Allah dengan adanya Sa'atul Ijabah. Hadirin bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah masih memberikan usia yang panjang kepada kita. Allah masih memberikan fikiran kita. Allah masih memberikan semua nikmat-nikmatnya kepada kita. 2 bulan yang lalu kita masih berdoa, Ya Rabb, waballighna Ramadan, beri kami kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Hari ini 8 hari, 9 hari kita sudah menikmati jamuan-jamuan Allah di bulan Ramadan. Kita tidak tahu nanti Ramadan tahun ini Allah akan memberikan nikmat usia yang panjang tidak kepada kita sampai beres Ramadan nanti, Idul Fitri.
Kita tidak tahu nanti Ramadan tahun depan kita pun masih akan berjumpa dengan bulan Ramadan atau tidak. Oleh karena itu beruntung, bersyukur kita hari ini oleh Allah masih dikasih usia yang panjang, sehat walafiat, dan kita bisa menikmati amalia selama di bulan Ramadan. Bersyukur Allah memberikan nikmat kepada kita, masih bisa berbuka bersama dengan keluarga, masih bisa bersahur bersama keluarga, masih bisa tarawih qiyamul lail bersama keluarga. Banyak saudara-saudara kita yang tanpa kita tahu mereka sudah tidak bisa bersahur, tidak ada yang bisa mereka makan. Banyak saudara-saudara kita yang kadang tanpa kita tahu mereka sudah tidak bisa lagi untuk menikmati buka puasa seperti kita. Banyak pejuang-pejuang keluarga yang dari pagi sampai malam kebingungan, sebentar lagi akan masuk waktu maghrib, sebentar lagi akan masuk waktu sahur, apa yang bisa diberikan untuk keluarga. Oleh karena itu hari ini sesiapapun yang masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beruntunglah kita masih bisa menikmati jamuan Allah, berkumpul dengan keluarga, diberikan rezeki untuk bisa bersahur, untuk bisa berbuka puasa, sehingga kita bisa tetap tarawih qiyamul lail, kita bisa qiraah Al-Quran, bisa tilawah Quran, bisa menikmati saat-saat kita berkomunikasi dengan Allah di saat thulutsayil lail, sepertiga malam menjelang sahur. Hadirin, Ramadan Allah menyebutnya sebagai syahrul doa. Allah menyebutnya bahwa Ramadan adalah bulan di mana kita harus banyak meminta, di mana kita harus banyak berdoa, di mana kita harus banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam ayat-ayat rangkaian tentang saum dalam surah Al-Baqarah 186, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ramadan adalah syahrul doa, bulan di mana kita banyak meminta, di mana kita harus memberikan waktu untuk banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintakan apapun kepada Allah, munajatkan apapun kepada Allah, mintakan, berdoalah apapun kepada Allah. Berdoa untuk diri kita pribadi, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk istri, anak-anak, keturunan kita, cucu-cucu kita, berdoa untuk keluarga besar kita, berdoa untuk sesiapapun yang pernah berbuat baik kepada kita, berdoa kepada sesiapapun yang masih punya tanggungan kepada kita, berdoa untuk sesiapapun yang pernah kenal dengan kita. Berdoa kepada Allah, berikanlah munajat kita kepada Allah. Nanti tinggal Allah yang akan memberikan jawabannya. Jawaban Allah dengan doa-doa kita, ada yang ajilan, kontan dijawab oleh Allah, ada juga yang nanti di akhirat akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yakinlah, doa-doa kita, munajat-munajat kita akan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran ayat tadi Al-Baqarah 186, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, ada banyak di antara kita yang kadang dia sudah putus asa. Di mana Allah? Banyak sekali suka duka, banyak sekali masalah, banyak sekali ujian, banyak sekali musibah,
Di mana Allah? Allah seakan-akan meninggalkan kita. Allah seakan-akan jauh dari kita. Sesiapapun yang pernah mengalami kebingungan seperti itu, ketika kita kembali kepada ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni, jawablah wahai Muhammad, fa inni qarib. Allah enggak jauh dari kita, Allah enggak meninggalkan kita. Fa inni qarib, aku sangat dekat, kata Allah. Bukan aku yang meninggalkan kau wahai hambaku, tetapi engkau yang kadang sudah lupa terhadap aku, engkau yang meninggalkan aku. Fa inni qarib, kata Allah, aku sangat dekat, bahkan min hablil warid, lebih dekat dari bulu-bulu kita. Hadirin, Allah melanjutkan ketika Allah qarib, Allah melanjutkan ujibu da'watad da'a idza da'an. Aku akan mengijabah, aku akan mengabulkan semua doa-doa hamba-hambaku, sesiapapun mereka. Mereka yang banyak salah ketika masih mau berdoa kepada Allah, akan aku ijabah. Mereka yang banyak dosa, mau beristighfar, mau berdoa, meminta kepadaku, akan aku ijabah. Allah tidak memilah dan memilih doa dari hamba-hambanya. Siapapun mereka, uji da'wat da', Allah akan mengijabah doa sesiapapun yang berdoa kepadaku. Dalam ayat ini Allah memberikan tuntunan kepada kita, ada 3 syarat kalau doa kita mau diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama adalah idza da'an, ujibu da'wat da'i idza da'an. Syarat yang pertama adalah saat kita masih mau meminta kepada Allah, saat kita masih mau berdoa kepada Allah, saat kita masih mau munajat kepada Allah, apapun doa kita, munajat kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir zaman banyak orang di antara kita yang sudah tidak mau memohon kepada Allah. Banyak di antara kita yang sudah tidak mau munajat kepada Allah. Banyak di antara kita yang sudah tidak mau berdoa kepada Allah. Malam-malam bangun, hamparkan sajadah, ambil air wudu, berdoalah kepada Allah, mintakan kepada Allah, komunikasilah kepada Allah. Selama kita idza da'an, selama kita masih mau berdoa kepada Allah, apapun doa-doa kita akan dikabul, diijabah oleh Allah. Allah banyak memberi tuntunan doa kepada kita dalam Al-Quran. Doa-doa yang dimulai dengan kata-kata Rabbana zalamna anfusana, Rabbana atina, Rabbana hablana. Doa-doa yang Allah tuntunkan untuk kita semua. Doakan anak keluarga kita, mudah-mudahan nanti menjadi keluarga-keluarga yang saleh-salehah dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang tua yang bingung ketika anaknya enggak mau salat, malam-malam doakan kepada Allah, munajatkan kepada Allah dengan satu doa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikan aku, jadikan anak-anakku, keluargaku, anak cucuku muqimas salat, orang yang tidak tinggal, orang yang selalu melaksanakan salat. Banyak doa-doa yang sudah Allah tuntunkan kepada kita dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Syarat yang pertama, doa kita akan dikabul adalah idza da'an, selama kita masih mau berdoa kepada Allah. Dimanapun kita berada, berdoalah, mintalah kepada Allah, karena doa itu adalah sebuah tanda kita dhaif di hadapan Allah. Allah adalah Al-Qawi, Allah adalah Zat yang Maha Kuat, Maha segalanya. Karena di akhir zaman orang banyak yang merasa kuat, nggak mau berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua dalam lanjutan ayat tadi adalah falyastajibu li. Doa kita dikabul, doa kita akan diijabah oleh Allah. Syarat yang kedua adalah saat Allah memanggil kita, saat Allah mengundang kita, falyastajibu li, cepatlah datang memenuhi panggilan Allah itu.
Banyak di antara kita yang dipanggil oleh Allah hari-hari, dia tidak mendengar panggilan-panggilan Allah. Falyastajibu li, panggilan azan, panggilan perintah-perintah yang lain. Jangan sampai kita menunggu ada panggilan kematian yang nanti akan memisahkan kita dari kehidupan duniawi ini. Ketika panggilan kematian itu sudah datang, kita sudah tidak bisa lagi untuk mengumpulkan tabungan-tabungan amal kebaikan kita yang akan menjadi bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita dikabul, diijabah. Syarat yang kedua adalah falyastajibu li. Saat diundang, saat dipanggil, diperintah oleh Allah, apapun bentuknya, lakukan dan cepatlah datang memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam, kita lakukan puasa. Saudara-saudara kita ada yang tidak berpuasa, nggak mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saudara-saudara kita yang Ramadan ini menjadi beban berat untuknya. Kita mudah-mudahan oleh Allah diberikan hati yang lapang untuk menerima semua panggilan-panggilan Allah, sehingga menjadi wasilah doa kita dikabul, diterima oleh Allah. Yang terakhir, doa kita akan dikabul, diijabah oleh Allah. Syaratnya adalah wal yu'minu bi, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Berhusnudzanlah kepada Allah. Jangan pernah kita suudzon Allah gak menerima doa kita, Allah gak mengijabah doa kita. Apapun yang kita mintakan kepada Allah, asal kita mau percaya, husnudzan, Allah akan menerima doa-doa kita. Di malam-malam bulan Ramadan ini, sekarang sebentar lagi kita di 10 malam yang kedua di bulan Ramadan. Banyaklah pulang menuju Allah, banyaklah rujuk menuju Allah. Malam-malam manfaatkan waktu untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Doain anak-anak kita, doain keluarga kita, doain ibu bapak kita, ayah bunda kita. Apalagi ketika beliau sudah ada berada di alam barzakh. Ayah bunda kita yang sudah meninggalkan kita tahun kemarin, ayah bunda kita masih ada tahun ini, sudah tidak ada. Doakan beliau mudah-mudahan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa munajat kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dikabul, siang kita, puasa kita diterima, salat kita diterima, dan semua apa yang kita inginkan dikabul, dimunajatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menjadi orang terbaik di bulan Ramadan ini, dan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita semua. Karena kita tidak tahu nanti Ramadan tahun akan datang, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dan menikmati Ramadan atau tidak. Kita berdoa di dunia Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, di akhirat pun kita berdoa mudah-mudahan Allah tetap memberikan kebahagiaan kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin, di khutbah yang kedua ini kita munajat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita istighfar, minta maaf, minta ampun kepada Allah. Banyak salah, banyak dosa yang sudah kita lakukan. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah mengampuni dosa dan kesalahan ayah bunda kita, ibu bapak kita, istri, anak-anak kita, keturunan kita, guru-guru kita, dan siapapun yang pernah berbuat baik kepada kita. Kita berdoa Masjid Atlas ini nanti akan menjadi kendaraan kita menuju Allah, menjadi saksi yang akan meringankan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang berwakaf untuk masjid ini, wakaf harta, wakaf waktu, wakaf tenaga, wakaf ilmu, mudah-mudahan menjadi investasi ukhrawi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li ahli baytina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir lana umurana وأمور والدينا وأمور أهل بيتنا وأمور مشايخنا وأمور مسجدنا هذا وبلدتنا هذه بلدة إندونيسيا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.